Oke, selamat siang semuanya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Christian Dwi Putra dengan NPM 24782047. Mungkin pada video kali ini berbeda pada video-video saya sebelumnya. Di sini saya menjelaskan dari Cisco Packet Tracer 9.4.3 yang dimana file sudah 100% ya. Karena kan laptop saya tidak mendukung, tidak kuat untuk membuka dari masing-masing setiap topologi dan perusahaan yang akan dikonfigurasi. Mungkin saya menjelaskan dari eh, isi dari Pak Cisco Packet Tracer ini apa, tujuannya apa, backgroundnya gimana, terus instruksinya seperti apa, serta hmm, mengkonfigurasinya ya. Mungkin di sini 93.4 ini adalah Cisco pakai tracer untuk mengeksplorasi pusat data ya dari jawaban mode fisik gitu. Lalu kalau kita baca dari tujuan dulu ya. Tujuannya di sini mungkin di bagian yang pertama kita menjelajahi karakteristik pusat data kecil, lalu bagian kedua itu membuat rencana untuk memperluas pusat data saat ini. Terus yang ketiga mengkonfigurasi data center, mengonfigurasi perangkat ya, pusat data untuk memperluas kapasitas. Jadi kapasitasnya nanti akan diperbesar mungkin ya. Terus latar belakang dari tugas ini yaitu data center seringkali disebut sebagai otak ya, organisasi yang menyimpan dan menganalisis data, menyediakan komunikasi ya, menyediakan komunikasi baik internal maupun kepada klien, serta menyediakan perangkat yang diperlukan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Ya, pusat data ini harus juga dibangun sedemikian rupa sehingga dapat menyediakan seluruh rangkaian produk dan layanannya secara aman dan efisien terlepas eh, dari bencana apapun yang terjadi. Ada banyak sistem berbeda yang terlibat dalam pembangunan pusat data ini. Tetapi untuk kegiatan kali ini, ya apa ya, mungkin hanya membahas komponen jaringannya aja ya. Tapi saya juga kurang paham. Mungkin pusat data dapat bervariasi ukurannya, misalnya dari hanya beberapa server hingga menampung ratusan atau bahkan ribuan server. Nah, berapapun ukurannya, pusat data ini harus dibangun dengan sangat terorganisir untuk menyederhanakan pengelolaan dan pemecahan masalah lingkungan yang kompleks. Karakteristik desain lainnya adalah membuat pusat data lebih tangguh dengan menggunakan redundansi ya untuk menghilangkan satu titik kegagalan. Hal ini dapat mencakup penambahan perangkat tambahan untuk menyediakan redundansi fisik atau penggunaan teknologi seperti freeze hop, redundansi, protokol FHRP, dan agresiasi tautan untuk menyediakan redundansi logis. Nah, mungkin dalam aktivitas paket tracer ini, sebagian besar perangkat di pusat data Toronto dan Seattle. Ini kita bisa perkecil ya. Nah, di sini ada tiga tempat ya. Werping ini nih, Winnipeg, Seattle sama Toronto. Nah, di sini bisa dilihat tadi di backgroundnya untuk meninjau deployment saat ini memperluas kapasitas besar data di Toronto dan Seattle. Jadi ada dua tempat yang akan diperluas, mungkin Seattle dan Toronto ya.
ke instruksi satu ya, kita baca. Kita disuruh menjelajah tata letak fisik pusat data ya, bagaimana kantor cabang cabang itu yang tengah WinPick ya terhubung secara fisik ke pusat data. Mungkin yang tengah ini nanti kita akan konfigurasi. Nanti setelah dikonfigurasi itu akan terhubung ke sini ya. Lalu selanjutnya yang B eh, mengkonfigurasi konfigurasi logis apa yang ada yang disediakan oleh kantor cabang serta menyediakan redundansi. Mungkin nanti di dalamnya ya dikasih IP ya mungkin ya. IP router terus nama hostnya apa terus nanti bakal ada IP yang akan dihilangkan. Terus bagaimana pusat data satu terhubung ke pusat data dua ya. Mungkin pusat data satu dan pusat data terhubung melalui tautan secara optik redundan router DC terhubung ke router DC2 dan router DCB1B terhubung ke router DCB2. Bagaimana perangkat-perangkat pusat data diatur secara fisik? Ini juga belum tahu apakah tata letak apakah tata letak eh, pusat data berbeda dengan pusat data satu. Tidak, pusat data mengikuti prinsip tata letak keperluan yang sama dengan pusat data satu. Terus yang F, mengapa organisasi fisik perangkat pusat data penting? Tata letak perangkat fisik redundan yang jelas dan konsisten membantu fleksibilitas pemecahan masalah dan manajemen pusat data. Desain peralatan yang logis mencegah dan terletak peralatan membatasi kegunaan dan efisiensi pusat data. Langkah 2 di sini ada, lalu langkah 3 ada, langkah 4 ada, terus part 2 step 1 part 3 dan seterusnya. Kalian bisa baca sendiri ya. Mungkin kita akan menjelajah aja di sini. Oh, di sini ada brand office. Pusat data. Oh, ya. Ini router. Terus ini ada buat ngonekin PC. Coba kita keluar lagi. Kita ke settle tak ya. Settle. Kita lihat di sini. Oh, di sini lebih banyak tempat servernya ya. Server switch saling terhubung di sini. Ini data center 2. Sini data center yang pertama. Kita lihat juga mungkin sama ya. Oh ya, sama, cuman beda yang satu sama yang kedua aja. Mungkin cukup ya video penjelasan dari saya mengenai Kisco Packet Tracer 9.3.4. Ya, mohon maaf masih banyak kekurangan dalam menjelaskan Kisco Packet Tracer ini. Saya ucapkan terima kasih.